Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, di sini kami akan mempresentasikan, mengenai kerugian finansial jika tidak divaksin dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Salsa Dikti, yang kedua saya sendiri Davian Septia, yang ketiga ada Sultan Salahuddin Pati, yang keempat ada Iwan Cornelius, yang kelima ada Alkani Akbar Batnia. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke baik, jadi di sini yang pertama itu pendahuluan, yang gimana untuk pemberian vaksin COVID-19 itu semakin meluas ya. Namun, tidak semuanya masyarakat, telah menerima, vaksin tersebut, terutama karena adanya penolakan dari berbagai individu. Nah, meskipun vaksin tidak menjamin kekebalan total terhadap virus, vaksin tetap sangat penting karena dapat secara signifikan itu akan mengurangi resiko paparan dan terjangkit COVID-19. Dengan melakukan vaksinasi, individu tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu menciptakan kekebalan kelompok yang dapat melindungi masyarakat secara keseluruhan. Nah, untuk penolakan vaksin itu dapat menyebabkan, peningkatan penyebaran virus yang berpotensi, membebani sistem kesehatan dan mengancam keselamatan publik. Nah, oleh karena itu, penting untuk memahami alasan di balik penolakan dan dampak. Lalu untuk tujuannya, itu tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengedukasi audiens, mengenai dampak finansial yang mungkin, dihadapi oleh individu yang menolak vaksin COVID-19. Nah, dalam konteks ini juga kami akan membahas 5 kerugian utama yang dapat terjadi akibat penolakan vaksin. Oke, yang pertama itu adalah dikenakan denda, di mana penolakan vaksin dapat mengakibatkan sanksi dari pemerintah. Nah, berdasarkan Perpres nomor 99 tahun 2020, individu yang menolak vaksin dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana. Di DKI Jakarta sendiri, Perda nomor 2 tahun 2020 mengatur bahwa orang yang menolak diobati atau divaksin dapat dikenakan denda yang maksimal dengan 5 juta. Selain itu juga, banyak perusahaan yang mulai menerapkan kebijakan vaksin bagi karyawan mereka, di mana penolakan dapat berujung pada pemecatan. Dengan demikian, individu yang menolak vaksin tidak hanya menghadapi resiko kesehatan, namun juga akan konsekuensi finansial yang nyata. Baik, yang kedua ada terpapar virus COVID-19. Dengan menghindari vaksinasi akan dapat meningkatkan risiko terpapar oleh virus COVID-19. Jika terinfeksi, individu dapat mengalami kondisi kesehatan yang serius dan berpotensi membutuhkan perawatan medis intensif dan biaya yang tinggi. Biaya pengobatan dan rawat inap bisa sangat memberatkan, terutama jika harus kabur sendiri. Selain itu, ketidakmampuan untuk bekerja selama proses penyembuhan dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan. Dengan kata lain, penolakan vaksin tidak hanya berisiko terhadap kesehatan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial yang cukup signifikan. Next. Kemudian selanjutnya ada harus sering tes PCR dan antigen. Nah, banyak tempat umum kini mewajibkan bukti vaksinasi untuk masuk. Bagi mereka yang menolak vaksin, maka satu-satunya alternatif adalah menjalani tes PCR ataupun antigen dengan hasil negatif. Tes ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, dan jika dilakukan secara berulang-ulang, total biaya yang dikeluarkan bisa menjadi cukup besar. Hal ini tidak hanya menambah beban finansial, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, mengingat hasil tes seringkali diperlukan untuk berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan. Yang berakhir dari penolakan vaksin adalah diklat masukin tempat umum. Jadi penolakan vaksin ini dapat mengakibatkan akses terbatas ke tempat-tempat umum, banyaknya pusat perbelanjaan, restoran, dan fasilitas lainnya yang melakukan aturan ketat mengenai vaksinasi. Maka jika diklat masuk, individu tidak hanya kehilangan kesempatan untuk berbelanja dengan investasi, tetapi juga dapat mengalami kerugian finansial akibat kehilangan peluang kerja atau bisnis. Ketidakmampuan ini untuk berverifikasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi dapat menghalangi perkembangan karir dan pendapatan serta pajan yang terbukti menolak vaksin. Baik, untuk kesimpulan, di mana penolakan vaksin COVID-19 ini dapat mengakibatkan berbagai kerugian finansial dan kesehatan yang sangat signifikan, dari sanksi denda hingga resiko kesehatan yang tinggi. Individu juga yang tidak divaksin menghadapi konsekuensi yang tidak hanya mempengaruhi diri mereka sendiri, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mempertimbangkan dampak dari penolakan vaksin serta mengeksplorasi cara untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan vaksin di masyarakat. Dengan informasi yang tepat, diharapkan lebih banyak orang akan memilih divaksin demi kesehatan pribadi dan kesehatan masyarakat. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.